Shalom saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya di bagi-bagi cerita sejarah Alkitab yang mau menjelaskan kepada saudara sejarah Alkitab secara ringkas dan sederhana. Masih dalam buku Survei Perjanjian Baru, penulis Mary Cheteni. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kepada saudara tentang agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan asal-usul Yudaisme, teologinya, bait sucinya, sinagognya ya secara ringkas dan sederhana. Mari kita lihat pada slide berikut ini. Nah, di antara agama-agama lain dalam negara Romawi, pada abad pertama Yudaisme menempati suatu tempat yang khusus. Banyak filsafat yang menguraikan sistem tata susila dengan sangat baik. Tetapi moralitas Yudaisme merupakan bagian dari ibadatnya dan diterapkan dengan ketat pada seluruh pengikutnya. Jadi Yudaisme lebih menekankan pada moralitas ya saudara. Nah, kita lihat selanjutnya. Yudaisme didasarkan pada suatu wahyu dari Allah yang dituangkan dalam kitab suci yang berisi hukum dan nubuat para nabi yang diakui sebagai firman Allah sendiri yang berbicara kepada orang-orang pilihannya. Pengetahuan Yudaisme sangat penting sebelum kita mempelajari Perjanjian Baru lebih lanjut. Karena agama Kristen adalah anak dari Yudaisme. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, umat Kristen mula-mula itu dikenal sebagai sekte orang Nasrani. Ya, kalau kita lihat dalam Kisah 24 ayat 5 dan 14, saya bacakan buat saudara ayat 5-nya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya. Coba kita lihat ayat yang 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah, nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab Nabi-Nabi. Jadi jelas awal-awal orang Kristen itu disebut sekte saudara. Karena itu gereja baru... keyakinan itu baru mulai berkembang ketika Yesus naik ke surga ya. Nah, Yesus sendiri adalah seorang Yahudi, lahir dari keluarga Yahudi. Keretakan yang terjadi antara agama Kristen dan Yudaisme bukan karena latar belakang historis dan teologis, tetapi lebih banyak karena orang Yahudi menyangkal Yesus. Mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Secara historis, secara teologis, mereka tidak terlalu bersinggungan karena hampir sama, saudara. Nah, Yudaisme yang ada pada abad pertama Masehi ini sebagian besar adalah hasil masa pembuangan. Ya, waktu zaman orang Yahudi dibuang ke Babel. Nah, ibadah kepada Yehova adalah kepercayaan mereka yang asli dan yang resmi. Tetapi lebih banyak dilanggar daripada ditaati. Pada abad 9 sebelum Masehi, seluruh kerajaan utara telah beralih pada pemujaan Baal di bawah pengaruh Ratu Isabel, ya. Seorang Fenisia yang menjadi istri Raja Ahab. Dan bangsa itu baru berbalik kepada Yehova atau pada Allah berkat usaha Nabi Elia yang mengalahkan 450 Nabi Baal. Kita tahu sejarahnya dulu Israel terpecah dua. Ada Israel Utara dan Israel bagian selatan. Utara ibu kotanya Samaria dan yang selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Ya. Nah, jadi abad 9 sebelum Masehi kerajaan utara sudah menyembah pada Baal. Pada dewa-dewa, bukan pada Yehova lagi. Nah, demikian juga pada abad 8 sebelum Masehi. Di kerajaan selatan, dalam masa pemerintahan Raja Manasye dan Raja Amon menyembah dewa-dewa asing. Nah, kemudian di bawah pemerintahan Raja Yosia, ia mulai mencari Allah Daud, Allah nenek moyangnya. Ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan. Dihancurkan oleh Raja Yosia dan mesbah-mesbah para Baal dihancurkan. Nah, pada waktu penduduk kerajaan selatan ditawan di Babilonia, itulah Yudaisme mulai terbentuk. Ya. Yudaisme terbentuk ketika mereka justru ada di luar Palestina, di luar negerinya sendiri. Karena upacara kurban terpaksa harus dihentikan karena bait Allah sudah hancur oleh Nebukadnezar, maka mempelajari hukum Taurat harus mereka mulai ingin menggalakkan di negara asing, di mereka ketika mereka ada dalam pembuangan.
Nah, karena bangsa Yahudi hidup berpencar dalam pembuangan, mereka membutuhkan semacam persekutuan ibadat di daerahnya masing-masing. Mereka membangun suatu tempat sebagai pusat peribadatan, yaitu sinagog. Jadi sinagog itu mulai ada ketika mereka ada di pembuangan. Akhirnya mereka rindu juga berbakti kepada Tuhan. Pada sebelumnya mereka menyembah dewa-dewa asing. Nah, ketika bait Allah sudah dibangun kembali dan ibadat kurban sudah dijalankan lagi, banyak orang yang tidak dapat menghadiri upacara-upacaranya karena hanya sebagian yang kembali, ya. Banyak juga yang mereka yang masih tinggal di negara-negara di luar Palestina itu, di negara Israel. Nah, sebagai upaya untuk mengikut sertakan orang-orang yang tidak dapat menghadiri, maka setiap ada 10 laki-laki yang dapat menghadiri suatu kebaktian secara teratur, dibentuk sinagog di pelbagai pemukiman tempat tinggal mereka. Di dalam sinagog inilah mereka berkumpul untuk berdoa dan beribadat pada hari yang ke-7 dalam setiap minggu, ya. Jadi kalau ada 10 laki-laki, mereka bikin persekutuan. Nah, disitulah mereka bangun sinagog. Ya. Nah, teologi dari Yudaisme. Inti dari seluruh iman Yudaisme adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mengetahui. Pengakuan iman Yudaisme yaitu dalam Ulangan 6 pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah pengakuan iman orang Yahudi sampai sekarang. Pada umumnya orang Yahudi dianggap ateis karena mereka dengan kuku menolak untuk mengakui ilah lain selain Allah mereka. Taurat merangkum seluruh kewajiban manusia terhadap Allah. Kenapa mereka dikatakan ateis? Karena orang-orang kerajaan Romawi dulu, ya, mereka menyembah dewa, ada patungnya, ya kan, ada wujudnya. Tapi kok orang Yudaisme mereka kok menyembah Allah tuh nggak ada patungnya. Jadi mereka dianggap, ya, justru oleh orang-orang yang menyembah dewa dianggap malah kafir, ateis maksudnya, dianggap ateis. Tidak memiliki dewa, tidak memiliki Tuhan. Nah, bagi bangsa Yahudi, dosa berarti tidak menghormati hukum Allah. Kegagalan menaati salah satu larangan dianggap suatu dosa. Kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, melakukan hukum Taurat sangat sulit. Itu sebabnya Paulus bilang bahwa orang yang masih hidup dalam hukum Taurat itu hidup dalam kutuk. Karena nggak mungkin bisa melakukan semuanya. Baru aja dalam pikiran kita mengingini barang orang lain, ya, belum melakukan, itu sudah dosa terhadap seluruh hukum Taurat, ya. Jadi sangat sulit. Justru kita bersyukur kita hidup dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, pada masa sebelum pembuangan, ganjaran dan hukuman Tuhan dikaitkan dengan nasib seluruh bangsa. Jika bangsa itu taat, maka mereka akan makmur, mereka diberkati. Jika bangsa itu tidak taat, maka bangsa itu akan mengalami kemunduran secara politik maupun ekonomi. Mereka dijajah, mereka hancur. Jadi dosa lebih banyak ditinjau dari kepentingan umum, bukan perorangan. Kalau di PL, satu orang berdosa, satu bangsa kena, ya. Tapi zaman anugerah, ya, setiap kita masing-masing mempertanggungjawabkan diri kita. Kita yang berdosa, ya, kita menerima konsekuensinya. Bukan satu bangsa lagi, ya, seperti zaman PL. Nah, sekarang bait suci. Bait Allah, ya, bait suci atau bait Allah atau Kenisa adalah sebutan untuk pusat peribadahan bangsa Israel dan orang Yahudi di Yerusalem pada zaman kuno yang terletak di bukit bait suci di Gunung Moria, bukit bait suci mereka sebutnya. Dalam bahasa Ibrani tempat ini disebut bait suci, Beit HaMikdash, ya. Bangunan ini digunakan untuk beribadah dan mempunyai fungsi utama untuk mempersembahkan kurban. Bait suci ini dibangun oleh Salomo untuk menggantikan kemah suci yang dibangun Musa. Dulu bentuknya kemah yang disebut tabernakel. Oleh Salomo, ya, menjadi bangunan, jadi bait suci, bait Allah, seperti gambar ilustrasi di atas ini. Nah, ide untuk membangun bait suci ini pertama kali muncul dari Raja Daud, ya, Raja Israel yang kedua. Namun karena banyaknya peperangan pada masa pemerintahan Daud, membuat ia tidak sempat merealisasikan rencananya untuk membangun bait suci untuk Tuhan. Pada akhirnya Salomo sebagai penerus takhta Daud mendirikan bait suci. Proses membangun bait suci sendiri memakan waktu selama 7 tahun. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38.
Ada 2 bait suci yang berdiri berturut-turut di bukit bait suci itu di Yerusalem. Bait suci yang pertama, bait suci Salomo, ya, yang dibangun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi untuk menggantikan kemah suci. Nah, bangunan ini kemudian dihancurkan oleh Babel, ya, di bawah pemerintahan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Kemudian bait suci kedua dibangun setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel, ya, sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Nah, pembuangan di Babel lamanya kira-kira 70 tahun. Kemudian kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Kores, negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengizinkan orang-orang buangan pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci di sana. Jadi dibangun kembali bait suci yang sudah hancur. Pembangunan bait suci kedua ini tidak berjalan mulus dan sempat terhenti karena ada perlawanan dari penduduk yang sempat mendiami Yerusalem selama mereka ada di pembuangan. Pembangunan dimulai lagi dengan izin dari Raja Darius. Kita baca dalam kitab Esra pasal 1 sampai dengan pasal 5. Nah, bait suci Herodes adalah perluasan dari bait suci kedua, termasuk renovasi atas seluruh bukit bait suci. Bangunan ini tidak disebut bait suci ketiga, karena Herodes hanya merenovasi, ya. Herodes Agung memulai proyek luasannya sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Bangunan ini dihancurkan oleh pasukan-pasukan Romawi di bawah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Kenapa kok Herodes bangun bait suci ini? Karena istri Herodes bernama Miriam adalah keturunan dari bangsa, ya, Yahudi. Jadi dia memperluas. Sejak dihancurkannya bait Allah ini pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi terus berdoa agar Allah mengizinkan mereka membangunnya kembali. Doa ini adalah bagian resmi dari doa-doa Yahudi 3 kali sehari. Sampai sekarang mereka berdoa ingin membangun kembali bait suci. Jadi kita tahu bait suci yang kedua dihancurkan oleh Titus, ya, dan mereka ingin membangunnya kembali. Tetapi belum terrealisasi sampai sekarang. Nah, kita lihat selanjutnya. Sinagog. Sinagog berfungsi sebagai balai sosial di mana penduduk Yahudi di kota, ya, bersangkutan berkumpul setiap minggu untuk belajar Taurat, memperkenalkan anak-anak mereka pada kepercayaan nenek moyang. Setiap sinagog dipimpin oleh kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat memimpin kebaktian, menjadi penengah dalam suatu perkara, dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaat. Nah, ini kira-kira gambar zaman dulu, ya, kepala rumah ibadat. Nah, ada namanya penjaga sinagog yang disebut Hazan. Tugasnya menjaga harta sinagog dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Salah satu tugasnya adalah pada Jumat sore, ya, sebelum Sabat, hari Sabtu, Sabat, dia memberitahukan pada penduduk desa saat dimulainya hari Sabat dan waktu penutupannya. Itulah tugas dari Hazan. Nah, kebaktian sinagog itu meliputi pengakuan iman Yahudi. Ya, Shema, disebutnya Shema. Yang tadi dalam ulangan, ya. Diikuti dengan kalimat puji-pujian kepada Allah yang disebut Berakot. Karena selalu diawali dengan kata diberkatilah. Setelah Shema dilanjutkan dengan pembacaan doa, ditutup dengan kesempatan bagi anggota jemaat untuk mengucapkan doa pribadi di dalam hatinya. Pembacaan kitab suci yang dilakukan kemudian pada awalnya diambil dari kitab Taurat yang bertalian dengan hari-hari kudus tertentu. Kemudian seluruh Pentatek 5 kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu disebut Pentatek. Dibagi-bagi menjadi 154 pelajaran yang harus dibaca secara berurutan. Jadi mereka baca sampai selesai, nanti ulang lagi dari pertama. Nah, itu yang dilakukan di sinagog. Nah, seperti ini saya akan mempertunjukkan bagaimana Shema itu, contoh dari Shema. Nah, ini Shema dari orang Yahudi, Yudaisme, saya ambil dari YouTube. Nah, ini bisa mendengarkan. Orang-orang Yahudi, mereka pegang dahi, makanya supaya masuk dalam pikiran mereka, ya. Shema ini melekat dalam pikiran mereka. Tentara-tentara semua, para rabi.
Oke, saudara kasih dalam Tuhan, demikian cerita saya ya, tentang Yudaisme secara singkat, agama Yahudi. Dan pada kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan hari-hari raya Yahudi dan sekte-sekte Yudaisme. Banyak sekte yang ada di Yudaisme. Nah, di sekte-sekte tersebut saya akan menjelaskan. Nah, ini ada Farisi, Saduki, Eseni, Sadok. Ya, saya akan jelaskan pada video berikutnya. Jika video ini memberkati saudara sekalian, jangan lupa di-share, di-subscribe, ya, dan di-like, pencet loncengnya. Oke, pesan saya sebagai penutup, ingat, mencintai Yesus jauh lebih penting dari ilmu pengetahuan apapun. Terima kasih atas kunjungannya menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.